Hari ini kita akan buat contoh program tentang array. Kita akan buat program pendeteksi kerusakan atau error pada mesin cuci Samsung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kami. Jumpa lagi teman-teman dengan Rumah Java Kulana. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang array. Saya sudah punya program pendeteksi kerusakan pada mesin cuci Samsung. Ini programnya. Cara kerja program ini adalah pada saat mesin cuci Samsung mengalami kerusakan atau gangguan, maka mesin tersebut akan menampilkan kode error pada layarnya. Nah, ini adalah beberapa kode error pada mesin cuci Samsung yang saya dapat dari internet. Sekarang tugas kita di sini adalah pada saat user menginputkan kode error tersebut, maka secara otomatis komputer akan menampilkan jenis kerusakannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang saya akan inputkan kode errornya 4C. Kemudian saya enter dan hasilnya adalah tidak tersedianya air. Jadi, gangguan mesin cuci tersebut berhubungan dengan tidak adanya air. Kemudian ada tampilan ingin keluar dari program. Saya pilih tidak. Tampil lagi masukkan kode error. Saya inputkan UE, kemudian enter. Kerusakannya adalah gangguan pada stabilitas mesin cuci. Jadi gangguannya adalah mesin cuci kemungkinan duduknya tidak stabil. Saya ulang lagi. Saya pilih tidak. Kemudian saya inputkan AG, enter, dan hasilnya adalah kode error tidak terdeteksi. Gitu ya teman-teman. Kemudian saya pilih ya dan keluar dari program. Kita akan coba analisis programnya teman-teman. Saya punya variabel array dengan nama variabel kode error, tipe datanya string. Nilainya saya kasih sesuai kode error yang ada pada mesin cuci Samsung. 5E, OE, SUD, UC, 4C, dan seterusnya. Kemudian variabel array dengan nama variabel jenis rusak. Tipe datanya juga string. Saya kasih nilai sesuai dengan gangguan pada mesin cuci Samsung. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi pada kode error 5E, jenis gangguannya adalah pada stabilitas saluran pembuangan. Kemudian kode error UE, gangguannya pada stabilitas mesin cuci, dan seterusnya. Kemudian pada saat saya mendeklarasikan array seperti ini, maka sesungguhnya di memori terdapat ruangan seperti ini. Kita lanjut. Saya punya variabel kode error dengan nilai indeks ke 0 adalah 5E. Indeks ke 1 nilainya UE. Indeks kedua nilainya SUD, dan seterusnya. Saya juga punya variabel array dengan nama jenis rusak. Ini adalah tampilan di dalam memori komputer. Jadi ini hanya ilustrasi ya teman-teman, agar mudah dipahami. Ini variabel jenis rusak dengan nilai gangguan pada saluran pembuangan ada pada indeks ke 0. Kemudian indeks ke 1 nilainya gangguan pada stabilitas mesin cuci. Indeks kedua memiliki nilai gangguan yang diakibatkan oleh busa sabun, dan seterusnya. Jika teman-teman perhatikan, antara variabel kode error dan variabel jenis rusak masing-masing menempati nomor indeks yang sama. Jika kode error 5E, jenis gangguannya adalah pada saluran pembuangan, maka pada variabel kode error
5E menempati indeks ke 0. Demikian juga pada variabel jenis rusak, gangguan pada saluran pembuangan juga menempati indeks ke 0. Nilai UE pada variabel kode error menempati nilai indeks ke 1, dan gangguan pada stabilitas mesin cuci juga menempati indeks ke 1 pada variabel jenis rusak. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Ini masukan dari keyboard. Kemudian saya punya variabel kode error. Variabel ini fungsinya untuk menampung inputan dari user berupa inputan kode error. Ada variabel jawab. Variabel ini fungsinya untuk menampung inputan dari user untuk mau keluar dari program atau tidak. Ini variabel ada data. Tipe datanya boolean. Nanti saya akan bahas teman-teman. Variabel jalan, tipe datanya boolean. Kemudian while atau perulangan. Oh ya, di sini saya tidak akan membahas ini dalam kurung while. Teman-teman bisa lihat penjelasannya di channel Rumah Java Kulana dengan judul perulangan while di Java. Kita lanjut. Saya kasih nilai variabel ada data sama dengan false. Kemudian ada tampilan ke layar, masukkan kode error. Setelah itu ada perintah menampung inputan dari user pada variabel kode error. For integer sama dengan 0, i lebih kecil kode error.length i++. If jika kode error.hashcode sama dengan kode error indeks ki .hashcode. Perlu teman-teman ketahui, operasi pembanding dalam kurung sama dengan hanya bisa dilakukan apabila kedua variabel bertipe data angka dalam kurung integer, float, dan double, atau kedua variabel bertipe data boolean. Jadi, dengan kata lain, variabel bertipe data string tidak bisa dilakukan pembanding. Untuk bisa dilakukan pembanding, kita harus ubah nilai variabelnya ke tipe integer. Jadi, fungsi hashcode di sini adalah untuk mengubah nilai variabel kode error dan variabel array kode error indeks ki ke dalam tipe integer. Gitu ya teman-teman. Kita coba seleksi. Pada percobaan pertama, saya inputkan kode errornya adalah 4C. Apakah 4C sama dengan variabel kode error indeks ki? Pada saat i bernilai 0, maka nilai variabel kode error indeks ke 0 adalah 5e. Apakah 4c sama dengan 5e? Oh, tidak. Lanjut lagi. Pada saat i bernilai 1, maka nilai variabel kode error indeks ke 1 adalah ue. Apakah 4c sama dengan ue? Tidak. Ulang lagi, karena masih berada di dalam perulangan dalam kurung for. Gitu seterusnya, diseleksi satu persatu sampai program menemukan kode error yang cocok dengan yang diinputkan oleh user. Dalam kasus kita, kode error 4c terdapat pada variabel kode error dengan indeks ke-4. Jadi, pada saat i bernilai 4, maka nilai variabel kode error indeks ke-4 adalah 4c. Setelah itu diseleksi, apakah 4c sama dengan 4c? Ya, karena kondisinya benar, maka sintak program ini akan dijalankan atau ditampilkan. Di sini yang ditampilkan adalah nilai variabel jenis rusak indeks ke-4 yang bunyinya adalah tidak tersedianya suplai air. Kenapa saya tampilkan variabel jenis rusak? Karena seperti yang telah saya jelaskan di awal, variabel kode error dan variabel jenis rusak nilainya menempati nomor indeks yang sama. Seperti ini ya teman-teman. Potongan program ini dimaksudkan untuk apabila kode error yang diinputkan oleh user tidak ada yang cocok dengan data yang ada di dalam variabel kode error. Karena tidak ada yang cocok, maka akan ditampilkan kode error tidak terdeteksi. Logikanya seperti ini. Di sini ada variabel ada data. Nilai variabel ada data saat ini nilainya adalah false. Pada saat kode error yang diinputkan oleh user sesuai dengan data yang ada pada variabel kode error, maka secara otomatis variabel ada data nilainya true. Ini ya teman-teman. Sebaliknya, pada saat kondisi ini tidak sesuai, maka variabel ada data tetap bernilai false.
Karena bernilai false, dengan demikian sintak program ini akan dijalankan atau ditampilkan. Gitu ya teman-teman. Untuk potongan program ini, teman-teman bisa lihat penjelasannya di video sebelumnya dengan judul Perulangan While di Java. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan konsep array, teman-teman bisa lihat video sebelumnya di channel ini dengan judul Array di Java. Teman-teman juga bisa lihat konsep perulangan for di channel ini dengan judul Perulangan for di Java. Akhir kata, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Apabila dirasa belum paham atau kurang paham, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan video ini jika dianggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.